mungkin bukan cuma dari playernya, tapi karena hero-nya sendiri, impact-nya tuh gede banget dari awal dan bahkan dari akhir dia bisa jadi damage dealer yang sangat besar. Dan oke, Onyx Masih fokus di Esports Jawhead. itu dia, Jawhead first pick. Tapi memang kuat banget sih menurutku kalau dia bisa nge-carry di awal-awal. Jawhead harusnya bisa pengaruh banget ya. Karena specialty Jawhead sebenarnya dia bisa menggunakan ejectornya untuk mereset buff lawan kan. Itu yang bikin dari tim EVOS ketika ada Jawhead udah mulai menginvasi jungle-nya tuh harus benar-benar hati-hati gitu kan. Iya, EVOS tinggal ambil Hilda lagi sama aja lagi kayak tadi. Iya. Atau Yuzongnya Selena doang. lagi karena masih kebuka juga nggak di-ban. Nggak harusnya Hilda sih. Harusnya Hilda dulu sih mungkin. Karena di game pertama ya bisa Hilda jadi pun bisa jadi plastik. di ban takutnya Iya. sama Onyx. Oke. Iya sih, bisa masuk band yang selanjutnya dari Onyx Esports. Tapi EVOS Legend, mereka masih Karin. pakai Iya, Harris dan Selena. Dan Sama Selena. ya. Ini Oleh Soalnya Esmeralda. game satu pun juga Hildanya tuh nggak buru-buru diambil sama EVOS. Kayak mereka naruhnya di last pick gitu. Berarti ada counternya lagi dari EVOS ya, dia nyimpen ya. Buat Iya. Dia lawan. nggak takut untuk jika Hildanya Iya. di ban. Benar. Masih ada yang lain. Mungkin Baxia pengganti Hilda Bisa jadi. atau Khalid Tank. Tapi aku belum pernah lihat sih Bajan pakai Khalid Tank. Iya, dia lebih suka Baxia Baxia. Jawhead, kalau enggak Hilda. Dan ini aku kalau ngelihat dari EVOS Legend, mereka selalu kalau masih bisa pakai itu, ya dipakai itu terus. Iya kan? Oke, benar. Nggak pernah terlalu merubah drafting phase-nya di match yang sama. But overall sebenarnya kalaupun Baxia menurut Kolius kayaknya lumayan cukup bagus karena ada Dari ini. Onyx. Ada Elis, ada Yuzong yang memiliki lifesteal yang sangat besar. Belum lagi dia bisa nabrak ke arah Jawhead untuk menghentikan pergerakannya. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun Hildanya di ban, Baxia itu kalau bisa keambil kayaknya masih draft yang worth it gitu. Oke, tapi selanjutnya ini Onyx Esports bakal memikirkan juga apakah mau ngelepas Hilda dari Bajan atau enggak. Karena itu crucial banget sih menurutku dari EVOS Legend dengan Bajan pakai Hilda. Tapi Onyx Esports, Barat yang dibuang. Yang membuat mereka kehilangan first blood-nya sebenarnya. Kapok ya sama Barat. Kapok langsung di-ban hilangkan. Karena habis dilepehin tuh, gitu kan. Datang. Walaupun sebenarnya kalau keluar dari range itu nggak bakal bisa untuk dimakan kan. Iya. Mungkin tapi efek ya, stun-nya juga kan. Itu tadi sempat terjadi juga kalau nggak salah di tamusnya di anti match Iya, yang iya. mau diambil tapi keluar dari range-nya jadi nggak bisa dilepehin. Nggak bisa dilepehin. Ya gitu. Nggak bisa ditelan. Nggak bisa ditelan. Nah, Tapi ditelan. Hellcat-nya di-ban lagi nih. Hellcat dari Onyx Esports. Semenakutkan itu kah Sans pakai Hellcat? Harusnya sih iya. Dan karena memang 3 core kayaknya penting semua sih Bu Demong Sat. Karena Harin juga mati sama Hellcat. Terus Selena juga bisa di pick up seenaknya aja gitu, kayak sekali skill 2 langsung Trombol. hilang. Iya. Oke, burst damage-nya juga gede sih. Apalagi dia punya global presence, dia nggak di situ pun tinggal matiin lampunya aja udah pada kelimpungan. Impostor dong. Bener juga, Matt. Hai. Dance limiting. Aduh. Tapi kalau misalkan emang udah ketahuan bakal di ban Hellcat, kenapa nggak Onyx Esports ambil duluan aja? Kenapa mereka lebih milih Elis gitu instead of bikin nge-pick ini dulu? Ya mungkin Hellcat. di draftnya nggak match up sama Hellcat. Oh, nggak match up sama Hellcat. Oh, oke. Oke. Nah, melihat dari hero-hero EVOS Legends juga Onyx Esports seperti biasa untuk prediksi game kedua dari Psycho terlebih dahulu. Tetap go Onyx dong. Tetap loh. Hashtagnya dulu, hashtagnya. Hashtag go Onyx. Hey, Ya. Kenapa kamu lemah sekali? Go Onyx. Gitu dong. Walai. Mantap. Oke, Onyx untuk Psycho. Tapi kalau Kolius melihat kayak gini, apakah berpikir ke Onyx sekarang? Ya, kayaknya game kedua lebih Onyx sih. Lebih ke arah Onyx dari Kolius juga? Ya. Well, ada 2 suara ke arah Onyx. Tapi kalau aku sendiri ngeliat EVOS Legend dengan Uan pakai Harit, lalu ada Rexy pakai Selena, dan ini ada Esmeralda yang menurutku power pick banget buat EVOS Legend. Suara aku mungkin bakal ke EVOS Legend lagi sih. Nggak bisa, Oke. Onyx. Wes, Nggak bisa. bener. Nggak boleh pulang awal. Oke. Rafael lah. Apa ya? Oh, iya. Aduh. Tuh, Wow. resikonya gede banget mereka loh. Nggak pernah lihat sini sih. Tapi ini bakal jadi combo yang bagus Jawhead dengan Rafaela kan. Ayo Cornet, kamu belum prediksi Cornet. Ayo, kamu sekarang Oke, aku melihat sebenarnya aku kalau misalnya tadi dari game 1 ya, kayaknya EVOS tuh lagi membara banget. Tapi aku pengen game ketiga, jadi aku
prediksinya bakal ke Onyx Esports? Oke, setiga Onyx, satu EVOS Biar Legends. makin seru gitu loh. Yoi, tapi menurutku Rafaela itu bakal memperkuat laning phase-nya. Mereka tahu akan diseruduk-seruduk sama Selena, Harriet atau Esmeralda dengan adanya Holy Healing yang dimiliki oleh Rafaela. Mungkin ini bakal memperkuat laning phase dari Onyx Esports. Mereka nggak mau dihancurin gitu aja dan wow, Tamus. Tanknya siapa nih? Tetap Hilda. Iya Masih dong, last pick nggak lagi. di-ban coy. Gimana ya? Mereka lebih dekat sama Popol dan Kupa daripada bajannya Hilda. Ngeselin dah. Kenapa coba? Popol itu. Popol Kupa karena mungkin visionnya juga ya dan juga memang annoying untuk di early game. Wow. 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 Bruno ini pakai cewek atau Suns? Kenapa begini nih? Kagak ngerti nih. Aduh, apaan nih? Masih di swap-swap. Kagak ngerti gua. Ini masih bisa di swap kan? Ada swap lagi. Iya, tuh. maksud gua enggak gua ngerti sub-sub cuman pikirnya kok kagak ngerti nih. Kira-kira Sebenarnya ya seperti ini apa? combo yang lumayan lucu di mana dengan adanya healingnya Rafaela itu Alright, thank you. Bude Monster dan juga Kornet. Langsung aja kita masuk ke dalam main game. Ini dia game penentuan. Kalau EVOS Legends berhasil menangkan 2-0, tandanya Onyx Esports harus pulang. Benar sekali ya, yang pastinya seluruh pendukung dari Onyx ataupun EVOS jangan lupa untuk tetap nge-support timnya, jangan lupa likes-nya juga kita tembusin sampai dengan 500.000 like dan juga untuk di DM kita masing-masing tadi udah mulai banyak yang Lihat ngirim-ngirim pantun Suns-nya nih, bakal parah coba banget. diganggu kali ini. Bakal coba dihajar balik ini seperti kata seorang Saiko. Apakah Apa Suns itu? mampu? Memang. Waduh, pro player kok udah ngomong ya. Gak bisa bohong. Pasti Sulit. kejadian langsung loh. Iya benar sekali Bapak, tapi untuk kali ini Pendragon di bottom lane berhadapan dengan Elis. Tapi setidaknya dia udah mendapatkan satu Little Crab yang bisa di-convert menjadi pundi-pundi gold tambahan. Ada Bajan yang mengganggu, lagi touring bareng sama Drian ya, menggunakan jauh headnya, lagi jalan berduaan. Masih santuy aja, belum ada serangan satu sama lain. Ejektornya akan berhasil, Yap berhasil untuk melemparkan Bajan. Yes, Bajan kali bakal coba dibaliskan keadaan cewek Purify menyelamatkan seorang cewek. Karena kalau tidak mungkin cewek bakal down kali ini. Benar sekali, dan Rexy masih di rumputan. Akankah Abyssal Arrow-nya masih bisa digocek? Masih memberikan hit dari bola yang ditendang yang pastinya nanti akan sakit banget untuk memberikan damage ke arah tim EVOS. Yes, benar banget. Boots di arah top lane bakal coba mengganggu pergerakan RKT. Tapi Yoi. kali ini Boots, lihat, bakal coba untuk nge-fight untuk dapetin gold buff. Dia nggak mau diam aja. Buset. Lihat, Bajan digebok habis. Dan damage terus lagi. Saat False Blood didapatkan oleh Suns. Lihat, Brunonya bukan kaleng-kaleng. Itu dia, sakit banget, langsung naik asam lambung dari Hilda tadi ya. Tidak kuat lagi menampainya damage, tapi untuk top lane ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Yuzong. Yes, ini lihat Suns karena dia pakai Bruno. Di early game pun kalau stacknya sudah penuh ini bakal tetap sakit. Lihat, Bajan gak bisa semena-mena Ya seperti ampun, tadi. sakit banget. Dia ejector, bakal dibalikan keadaan. Dan Bajan Dua dua kali. point kill. Bajan dimakan 2 kali. Dan ini bakal bisa merubah segalanya. Dan ini lumayan bahaya. Waduh, ini di awal loh, dan Brunonya udah dapat makan 2 kali. Ini akan sangat-sangat mengerikan nantinya untuk EVOS Legend. Apabila Brunonya dapat makan terus, damage-nya semakin bertambah, semakin sakit. Untuk tim fight-nya mungkin Onyx akan jauh lebih menguasai. Yes, bener banget. Dan ini bener-bener mereka harus bisa menangkap seorang Suns. Yap. Gimana caranya Wan, anak Mandiri tidak lihat mandiri Turtle Camp. Kita bakal lihat apakah Onyx Esports berani untuk melakukan kontes di arah bottom lane. Benar sekali, setelah tadi kita melihat Mandiri Turtle Camp, lalu kali ini Bajan mencoba untuk memberanikan diri lagi masuk ke dalam kerumunan, mengkontes ke arah Turtle. Injektor keluar dan ternyata Turtle dia Sama diambil kok oleh telah Wan. dikeluarkan. Pendragon di garis depan. Tapi lihat Pendragon. dengan bola plastiknya terlalu Ya perih. ampun. Wan Lasin dan Oh my berhasil God. diselamatkan. Ultimate mengamankan 1.3 poin untuk tim Onyx Esports. Baik sekali penempatan tadi telepon di mana dia berpindah tempat memberikan last hit dan menghilang sudah tamusnya. Pendragon yang gak kuat lagi setelah tadi bisa menahan beberapa poin damage yang dihantarkan oleh anak-anak Onyx Esports. Yes, bener banget. Dan Suns kali ini benar-benar bisa di arah belakang. Dan ternyata bakal coba dibalaskan keadaan. Masih ada Suns. Satu hit. Ya ampun. Lihat. Rexy. Satu main diamankan. Satu my main God. coba dibalaskan keadaan. Ternyata Wan gak mau terlalu terburu-buru. Karena Yap. kalau Wan ngedive in. Itu bisa menjadi bencana untuk seorang Wan. Ini Rexy bisa dibilang tadi cukup menghantarkan nyawanya ke arah Bruno ya. Karena Bruno enak banget untuk memberikan hit. Damage-nya udah sakit.
beberapa hit aja benar-benar membuat tadi tubuhnya langsung rontok, tapi Zaman Force dikeluarkan untuk mid lane. Belum ada pertempuran lanjutan, semuanya mundur kembali. Sedangkan itu RKT di arah top lane masih mau untuk dapetin seorang boost. Dan Oke. Sans, Pendragon, Bang coba dihajar, Inferno udah keluar, Baja mencoba mengganggu. Satu hit Sakit terakhir, banget. gak bisa mengamankan Pendragon tumbang. Sans bangun mendapatkan double Sans ya. kill, tapi satu habis Aro ditahan dan masih ada absorb damage dari seorang Bajan. Satu hit terakhir, untungnya ada absorb, selamat Bajannya. Tapi Sans udah 3 poin kill di bagian tengah Anti-Match dan juga Wan bertarung. Tapi Anti-Match lebih memilih mundur. Dan ternyata udah gak ada purify lagi. Gabut sakit Cewek bakal banget. tumbang, Wan bakal coba karena seorang Sans. Dan Anti-Match harus mundur untuk kali ini. Yap, sama-sama udah mengumpulkan poin kill, tapi Wan masih mengumpulkan poin assist. Udah ada Black Dragon Form di bagian atas, belum ada satupun Valistar Moon. Kita lihat sedikit lagi SP tersisa, tapi untuk pasifnya udah mulai nyala. Semakin tinggi pula lari Udah ada HP-nya. deadly blade kayaknya dari seorang boost. Dan kali ini lihat Mandiri taruh close game. Sakit banget, Langsung Pak. mengarah ke arah bottom lane. Bakal coba dipasang Volley Starman yang bukan paling monster dan di arah bottom lane. Turtle diamankan oleh seorang Wan, anak mak dari Pontine. Itu dia, Wan anaknya udah aktif ya Bun ya. Sementara itu untuk Sans 302 killing spree yang digunakan udah level 8. 3 poin kill pastinya akan sangat mendongkrak sekali untuk sisi perolehan gol. Tapi Anti-Match di bagian bawah langsung aja dikeroyok oleh Rexy. 2 bar SP lagi tersisa. Anti-Match bisa kabur ke bagian belakang dan ternyata bisa untuk sekarang. Untuk kali ini udah ada Wan. Bakal coba dive. Zaman Force karena cewek. Ya, Cewek sakit banget. setuju. Cewek bakal coba tumbang. Dan lihat Wan nama lagi-lagi berhasil dapatkan poin. Sans bakal harus berhati-hati. Retributionnya nggak boleh salah lagi seperti yang di Turtle. Langsung ke arah belakang. Wan gak punya Zaman Force. banget, Dan Pak. next the God Ezreal. Bos mengamankan seorang Wan anak Mani harus tumbang Pak Polo. Benar sekali, dan execute-nya tadi memberikan sedikit ilmu santetnya terhadap Wan, dan Wan pun langsung tertunduk lemas. Harus pulang ke base-nya menunggu dia respawn kembali. Blue buff-nya udah mulai nongol. Akankah di-invade habis oleh anak-anak Onyx? Sementara untuk anak-anak dari EVOS Legend mereka lebih memilih melakukan defense. Ada bola yang udah ditendang juga. Sakit banget ejektornya. Rek mendadak langsung terbang. Bisa gak dia bertahan? Masih ada regen SP yang dimiliki, tapi ternyata Esmeralda pun sudah tidak kuat lagi. Bruno dari Sans mengamuk dan boost di arah bottom lane harus tumbang. Lihat, naga ketemu naga. Ini naga atau ketemu biawak kita nggak ada yang tahu. Tapi di arah bottom lane intinya boost harus down. Coba dipaksakan. Rian harus ternyata Anti-Match dan Rian cewek terlalu jauh. Nggak bisa membantu. Nggak ada cover. Sama Oke, mau dikeluarkan. Zaman Cewek Force. satu kena habis row. Dan masih mau lebih wanana Sakit dari banget, Pak. Ponti. Lihat damage-nya. Nggak berhasil Rian dapatin seorang Wan. Benar sekali, tapi Berserker Fury ada di tubuh Bruno sekarang. Kritikalnya akan membuat asam lambung semakin cepat naik lagi di tubuh masing-masing player. EVOS Legend akan semakin sakit damage-nya. Mandiri Turtle Camp kali ini udah keluar. Dan serangan itu saat lihat retributionnya satu gebok aja. Satu gebok, Pak. Hampir tersisa seperempat dari seorang Goldbuff. Buset, itu bola plastik diisi semen, diisi baja ringan, diisi crit kill. Tapi ternyata Turtle diambil lagi oleh Harit. Udah 3 kali Haritnya ataupun Wan mendapatkan Turtle. Pertempuran di bagian atas sudah mulai pecah. Dan lihat Bootsnya masih bisa bertahan. Ya Satu hit ampun. terakhir. Wan, goce, Wan. kiri, kanan, depan, belakang. Cewek bakal coba ditumbangi lagi. Bajan mengarah ke arah Sans. Lihat, Sans dituju. Ya Rexy, ampun, Wan. Bajan, semua ke arah Sans. Lihat, Sansnya masih mencoba Wan, ya. bertahan. Satu hit terakhir dan Oh my mega God. kill. Sans gak tumpang. Cewek Dan down. double kill. Shutdown. Shutdown. Rexy save the day. Benar sekali, tapi tanpa kita sadari Oji, di bagian atas ada space yang tercipta. Tamus bisa mendapatkan satu outer turret di top lane-nya, dan sekarang looking for inner turret-nya. Bisakah dia mendapatkan? Tapi ternyata ada pergerakan dari 2 hero Onyx. Ini dari play-nya by Axe. Ya udah, kita lihat di sini ya. Sansnya benar-benar dihabisin, lihat. Benar. Dia udah dapetin poin kill lagi, dapat Buset. kill lagi, masih bertahan. Tapi terakhir untung ada burst damage. Yap. Kalau nggak ada, ini mungkin bisa menjadi bencana untuk EVOS Legends. Bencana, Pak, kalau sampai Bruno-nya tadi selamat. Tapi Wan benar-benar superior. Dia benar-benar Spartan sendirian dengan Zaman Force-nya tadi menggocek seluruh player yang ada. Sampai dengan cooldown-nya habis, barulah dia agak sedikit terpuruk dan
menjadi sebuah keuntungan untuk anak-anak Onyx Esports. Tapi Rexy bakal coba dihajar, satu game bakal terakhir dilempar di Covid. Lihat, Naning Nina Nuresi harus down, menjadi kesempatan untuk tim Onyx Esports mendapatkan mid lane dari tim EVOS Legends, tapi ternyata lebih memilih untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu. Anti-match di bawah juga masih bisa aman, damai, tapi informasi udah diberikan. Wan udah ada di boost di seberang. Harusnya Boots udah berikan informasi, lihat 3 player. Rian udah lewat, Wan bakal coba diambil, masih diamankan. Satu kali gebokan, Wan bakal coba tumbang, masih bisa bertahan. Dan lihat execute Israel, Wan dan nama harus tumbang. Masih 3 udah gak bisa nahan semua damage. Boots ke arah belakang, masih mau lebih. Lihat keisam darahnya, RKT, Pendragon. Dan ini bakal menjadi wipeout cup. Dan RKT harus mundur. Wow, 3 orang menghilang sudah dari EVOS Legend. Menyisakan 2 orang aja. Satu Abyssal Arrow-nya pun barusan kita lihat gak mengenai ke siapapun. Tapi ini bisa dibilang cukup kelamaan antara Wan dan juga Hilda yang berada di bagian tengah tadi ya. Karena mereka posisinya udah ke spot, mendadak ada 5 orang yang mendadak langsung hadir dan memberikan damage yang begitu banyak, hilang sudah. Dan kita juga lihat tadi Mandiri, Camp di Turtle dan juga di Lord yang dimana semuanya diamanin dengan cukup baik. Tapi balik lagi kali ini Lord yang pertama, untungnya belum Lord menit ke-12 sudah diamankan, tapi Super Minion berjalan dengan bebas. Di balik itu lihat para Onyx udah mencoba mendapatkan satu turret di arah, masih mau lebih. Udah pada gede-gede gerobak ya, udah sekolah. Kali ini Pendragon di arah mid lane, bakal coba diamankan Unstoppable Force dan Ejector. Pendragon 2 kali gemuk aja langsung tumbang. Gak ada yang bisa nahan damage dari seorang Sans. Ini bakal menjadi bencana untuk EVOS Legends. Ultimate udah nge-dive in, semuanya di arah belakang. Zaman Force dan Wan mengarah ke arah belakang. Cewek dituju, cewek dapetin point kill, tapi Wan harus down. Oh my god, ini bencana. Ya ampun, Rexinya harus mundur ke bagian belakang. Sementara untuk Abyssal Arrow yang dilemparkan ke bagian depan Oji. Reknya mencoba memberikan ini terhadap Sun, tapi Sun terlalu overpower. Sakit banget dan Lordnya pun harus hilang untuk sekarang. Gak ada yang bisa mendekat seorang Sans. Lihat tendangan si Sun, bukan tendangan si Madu. Bajan pun gak bisa nahan damage-nya. Masih mau lebih, ternyata mereka memilih untuk mundur. Oke, mereka mundur dan terbuka lagi peluang untuk EVOS. 9-16, 29.000 berbanding dengan 36.000. Perbedaan yang udah bisa kita lihat. Ini menguntungkan sekali terhadap pihak Onyx Esports. Bener banget, dan ditambah Sans, gak ada yang bisa mendekat sama sekali, damage-nya terlalu besar. Dan lihat, oh lihat tuh, di situ blue buff lagi. Blue buff-nya lagi bengkong-bengkong aja. Sementara untuk Pendragon nemenin dulu ke arah Wan-nya melakukan jungling. Sementara itu mereka berempat melakukan rotasi bersama-sama. Ada Esmeralda di bagian mid sendirian. Ada wave minion yang udah hadir, tapi Boots pun belum mau maju. Udah ada satu buah Knuckles of Durance. Kali ini Onyx Esports benar-benar mendominasi dengan 16 poin kill mereka. Dan Sans yang hanya pick up 1 kali. Ini benar-benar RKT sih harus ke belakang ya. Dia nggak boleh benar-benar kayak coba timpa di arah depan. Dia harus incer Sansnya kalau dia mau menang. Karena kalau gak ada yang bisa ke Sans, ini berat banget. Bajan itu udah pasti gebokin. Lihat. Buset. Bajan susah banget untuk ke belakang. Setengah darah seperempat dan Bajan harus down. Oh my god, mega kill didapatkan. Sastra offset, gak ada apapun. Double kill, looking for triple kill. Dan ternyata diamankan, dan 3 player hilang dari EVOS Legends. Ini bencana. Onyx Esports bakal membalikan keadaan. Sepertinya game kedua ini bakal coba diamankan oleh Onyx. Dan lihat, Pendragon satu member pribadi kakuan. DCS, Onyx Esports take the game tuh. Onyx Esports take the game tuh. Skor 1-1. Kita akan berangkat menuju ke game yang ketiga untuk match yang pertama di hari ini. Wow.